Tim, ya, baru saya ingin bilang tim multimedia sudah siap. Nyatanya tim multimedia sudah siap karena sudah merekam kebaktian kita pada hari ini. Di atas. Ya, itunya video. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta Jemaat di Minggu hari ini. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Setio Haryo Mahandro dengan tema Kemah Allah Seluas Dunia. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 43. Untuk pelayan liturgi 1, saya sendiri, Penatua Lena. Untuk pelayan liturgi 2, Penatua Timotius Aginin. Untuk jadwal ibadah khusus di Rabu Abu di tanggal 2 Maret 2022 akan dilaksanakan di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Setio Haryo Mahandro. Untuk pelayan liturgi 1, Penatua Aris Dwi Asmoko dengan untuk liturgi 2, Penatua Wilma Gerits. Untuk Komisi Anak GKI Pulau Mas mengundang anak sekolah minggu untuk hadir dalam ibadah anak yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 10.30 sampai pukul 12. Untuk pelayan firman-Nya, Penatua Setio Haryo Mahandro dengan tema Benar Yesus adalah Tuhan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk Komisi Remaja GKI Pulau Mas mengundang teman-teman remaja untuk hadir dalam ibadah Komisi Remaja yang akan diadakan pada hari Minggu 27 Februari 2022 pukul 16.30 sampai selesai dengan pelayan firman Pendeta Setio Haryo Mahandro dengan tema kebaikan, pelayan liturgi Saudari Gracia Trevosa Natalia dengan aplikasi via Zoom Meeting. Komisi Pemuda GKI Pulau Mas mengundang pemuda dan pemudi untuk hadir dalam persekutuan pemuda yang akan diadakan pada Minggu 27 Februari 2022 pukul 20 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Setio Haryo Mahandro dengan tema pengampunan tanpa batas, pelayan liturgi Saudari Bunga Haloho melalui aplikasi Zoom Meeting. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam Jemaat GKI Pulau Mas akan kembali diadakan pada setiap hari Kamis, Minggu pertama, ketiga, serta kelima pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Anggota jemaat yang berulang tahun di GKI Pulau Mas dan GKI Bajem Harapan Kita. Di antaranya Bapak Peter Kilapong, anak Samuel Jorni, Saudari Ibu Leli Monika Sitompo, Bapak J. Siringo-Ringo, Saudari Maria Ririmase, dan Saudara Hiskia Gerits Febriano Siahaya. Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Warta Panitia Paskah. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Maret, di mana kita akan kembali memasuki masanya Paskah. Masa Raya Paskah akan dimulai pada hari Rabu 2 Maret 2022, diawali dengan ibadah Rabu Abu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom. Di bawah tema
kemenangan untuk kehidupan berdasarkan Lukas 24 ayat 5. Sejak Rabu Abu hingga Minggu Paskah, umat diajak untuk melakukan retreat secara pribadi maupun bersama. Retreat berarti mengasingkan diri dari rutinitas kita sehari-hari untuk berefleksi, berdoa, atau bermeditasi. Oleh sebab itu, retreat ini dilakukan di tempat tinggal masing-masing bersama keluarga. Retreat ini merupakan tindakan hidup penuh kasih sebagai bentuk syukur atas rahmat Allah. Itulah tujuan yang akan kita capai bersama dalam saat ini. Pada hari Rabu Abu, umat akan diberi tanda salib dari abu di dahinya sebagai simbol untuk mengingat kefanaan dan keterbatasan manusia. Tanda abu pada dahi mendorong umat untuk bertobat, sekaligus sebagai tanda akan ketidakabadian dunia dan tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Abu yang digunakan berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya dan telah dibakar. Dalam ibadah Rabu yang akan kita ikuti di tempat tinggal kita masing-masing, jemaat diminta mempersiapkan abu tersebut. Oleh sebab itu, mari kita simak bersama video tutorial berikut ini. Ya, Bapak Ibu dari Panitia Paskah mau bicara sebentar sebelum ibadah. Jadi Panitia Paskah mengundang untuk jemaat hadir pada hari Rabu Abu pukul 7 malam untuk ibadah Rabu Abu. Dan sudah tadi disiapkan tentang video tutorial untuk pembuatan abu. Karena kita masih pakai online Zoom meeting, jadi jemaat dipersilakan untuk membuat abu sendiri. Karena nanti akan ada mengoleskan sendiri, karena biasanya kan dari pendeta yang mengoleskan ke jemaat. Sekarang, karena online kita di rumah masing-masing bersama keluarga, jemaat diminta untuk menyiapkan Rabu Abu. Video tutorialnya sudah dipersiapkan oleh Panitia Paskah, nanti kita akan sediakan lagi. Dan selain daun palem, mungkin itu kan memang harus daun palem yang kering yang sudah tahun lalu dipersiapkan, jemaat juga bisa membuat dari arang yang biasanya dipakai untuk membakar seperti itu. Jadi dipersiapkan, nanti arangnya bisa ditumbuk atau dihaluskan, nanti disiapkan di wadah untuk dipersiapkan untuk Rabu Abu seperti itu. Jadi Panitia Paskah mengundang untuk jemaat hadir dalam Rabu Abu, ibadah Rabu Abu pukul 7 malam. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Pak Dimit. Kita akan mulai ibadah. Tuhan itu Raja,
maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di pila, Dan ia dan Ia tinggi mengatasi atasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduskanlah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Kaulah yang menegakkan kebenaran dan keadilan di antara keturunan Yakub. Kaulah yang melakukan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian minggu pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Silakan untuk kita duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi adalah peristiwa ketika Yesus dimuliakan di gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia. Diri Kristus digambarkan mengalami perubahan, mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Pada minggu ini juga merupakan minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Minggu-minggu yang menghadap diri kita menjadi jalan penderitaan yang akan membawa kepada keselamatan manusia oleh Kristus. Kita akan menyambutnya dengan bernyanyi dari MKB 8 ayat 1-3, Abadi Tak Nampak.
Kita akan masuk kepada pengakuan dosa. Dalam kehidupan keseharian yang kita punyai, kita acap kali tidak taat di dalam kehendak Tuhan. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang boleh kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami hadir di sini Tuhan, mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Kami di sini juga hadir Tuhan, merefleksikan diri kami untuk mengingat segala dosa dan kesalahan beserta pelanggaran yang kami lakukan di hari-hari kemarin, di minggu-minggu kemarin ya Tuhan, juga untuk hari ini. Bapa yang terkasih, kami hadir di sini Tuhan, merendahkan diri kami ya Bapa, meminta pengakuan dan pengampunan dosa daripada-Mu ya Bapa. Semua kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai anak-anak ya Tuhan. Dosa kami antar sesama kami, dosa kami kepada keluarga, terlebih dosa kami terhadap-Mu yang Engkau ya Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu hadir ya Bapa. Kiranya Engkau boleh mengampuni masing-masing pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Dan Engkau boleh menyucikan kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu berbuat yang baik. Ajar kami untuk menjadikan kesalahan kami sebagai pertobatan di dalam hidup kami ya Bapa. Untuk Kau lebih memimpin hidup kami menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan dan pengampunan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyambutnya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Kita akan masuk kepada berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah diri kita menerima berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Lukas 6 ayat 22-23. Demikian bunyinya. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak nama-Mu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah-Mu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara sekalian. Salam damai untuk saudara juga. Kita menyambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerah kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam mengerti firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam keseharian hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika firman-Mu terukir di dalam renung hati kami, di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima. Dan kiranya ketika kami akan merenungkan firman-Mu, terlebih lagi melakukan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku firman di dalam keseharian hidup kami. Untuk kami dapat menjadi firman yang terbuka bagi banyak orang yang mengenal kami. Di dalam keluarga kami, di dalam pertemanan kami, tempat kerja kami, bahkan juga di dalam persekutuan jemaat-Mu. Biarlah kehidupan kami dapat mencerminkan kehendak Tuhan yang kami kenal. Pimpin hamba-Mu Tuhan dengan ketidaksempurnaan yang hamba punyai. Kiranya Roh Kudus menolong hamba untuk dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 43. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 43 untuk menggambarkan secara lebih seksama peristiwa tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Bisakah tim multimedia untuk menampilkan video yang saya kirim? Oke.
Silakan di-play, dan ini saya akan membacakan firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kita bisa melihat di dalam video ini, Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka naik gunung, lalu Tuhan berdoa. Dan seperti di dalam ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kiranya video yang kita lihat bersama dapat menggambarkan situasi ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang berbahagia adalah diri kita yang merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pewarta kabar Allah dimanapun diri kita berada. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam damai, salam sehat untuk kita sekalian. Kiranya kabar kita baik-baik saja, sama seperti hari-hari yang lalu. Kalaupun pada saat ini kabar kita kurang baik, kiranya kita tetap semangat, tetap punya harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Agar hari kedepannya dan juga hari ini menjadi hari yang baik kembali di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenalkah kita seorang yang bernama, ini orang terkenal ya, tapi dia biasanya tidak memakai nama aslinya. Namanya itu Muhammad Sulaiman Harsono. Ada yang kenal, Bapak Ibu jemaat sekalian?
Jangan cari di Google ya. Kalau di Google pasti udah langsung ketahuan gitu ya. Muhammad Sulaiman Harsono. Wah, keren banget nih namanya ya. Ada yang kenal? Ada yang tahu lah, kenal mungkin enggak ya. Muhammad Sulaiman Harsono. Ini terkenal Bapak Ibu jemaat sekalian. Kayaknya dari generasinya Pak Timo sampai saya juga ini kenal. Haji Bolot. Ini jawabannya Bolot. tahu dari Google atau tahu nih Pak Timo nih? Udah baca Udah baca renungan ya, ini ada di dalam renungan warta gitu ya. Muhammad Sulaiman Harsono atau yang kita kenal dengan namanya Haji Bolot. Wah, ini beda banget ya. Nama Muhammad Sulaiman Harsono dengan nama panggung yang beliau punyai, Haji Bolot gitu ya. Ya kita tahu sendiri gitu ya. Kenapa banyak orang atau dirinya memakai nama Haji Bolot? Karena beliau memerankan sebuah atau seorang pribadi yang kalau diajak ngomong itu nggak nyambung. Nggak nyambungnya karena dia bolot atau kalau bahasa ininya pendengarannya kurang gitu ya. Jadi kalau dulu saya waktu kecil itu ada sebuah serial atau sinetron gitu ya, judulnya Pepesan Kosong. Ini Haji Bolot ini kalau sama teman mainnya gitu ya, Malik gitu ya. Wah, ini jadi sebuah dialog yang sangat lucu gitu ya. Yang satu ngomong apa, yang satu nanggepinnya apa. Yang satu ngomong tentang liburan ke Bogor, yang satu ngomong tentang pekerjaan hari itu. Jadi nggak nyambung gitu ya. Maka ketika orang lain berbicara dengan Haji Bolot, jatuhnya apa? Jatuhnya kesel. Jatuhnya ini nggak nyambung gitu ya. Kecuali kalau Haji Bolot nih bertatapan dengan seorang perempuan. Nah, biasanya ini dia lurus gitu ya, dia obrolannya nyambung. Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, terkadang diri kita pun sama nih. Sama seperti Haji Bolot. Kita tidak mendengar atau kita pura-pura tidak mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan ngajak kita ngobrol, Tuhan ngajak ngobrolnya apa, kita nyautinnya apa. Ini terkadang diri kita nih menjadi Haji Bolot gitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan kehendak Tuhan. Tuhan kehendaknya apa? Tuhan kehendaknya ingin diri kita berdamai dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita sengaja, balasannya beda. Kita sengaja mempunyai narasi yang berbeda dengan Tuhan. Oleh karena itu, diri kita nih terkadang bukan menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi lawan bicara yang baik dengan Tuhan kita. Dalam peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ada sebuah ungkapan yang kita bisa lihat, ungkapan yang penting di dalam melihat sosok atau melihat pribadi Kristus di dalam kehidupan iman kita. Itu ada di dalam bacaan kita, Lukas 9, ayat 35. Coba kita buka lagi Alkitab kita. Atau HP kita yang punya aplikasi Alkitab gitu ya. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah, atau dalam bahasa Yunaninya, akuote, ini mempunyai arti yang luas. Jadi bukan hanya dengarkanlah, tetapi juga harus mengerti, harus mempelajari, dan juga menaati. Jadi kalau kita mendengar sebuah pembelajaran gitu ya, seringkali kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya.
bablas gitu ya. Itu bukan mendengar dengan sebuah pengertian yang akuote tadi. Itu hanya mendengar lalu saja gitu. Tetapi ketika kita melihat bahasa yang dipakai, yaitu akuote, ini mempunyai arti kita juga harus mengerti apa yang kita dengar, mempelajari apa yang kita dengar, dan juga mentaati apa yang kita dengar. Ini menjadi satu paket yang tak terpisahkan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, apa sih alasan diri kita perlu mendengar apa yang Tuhan Allah sampaikan kepada Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus? Pertama, dari ungkapan ini kita melihat identitas Kristus sebagai Mesias. Kalimat ini menandakan bahwa Kristus itu Tuhan. Terlebih lagi hal ini diperlihatkan ketika kita melihat bagaimana perubahan sosok Kristus dan pertemuannya antara Ia dengan Musa dan Elia. Minggu Transfigurasi ini adalah minggu yang kita hayati. Bagaimana Kristus dimuliakan di atas gunung. Kalau berbicara ini gunung mana gitu ya, ini tidak secara pasti penulis menuliskan. Ada yang menafsirkan Gunung Karmel, Gunung Horeb, dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak dijelaskan di gunung mana. Tetapi gunung menjadi sebuah tempat yang menandakan akan keagungan, menandakan akan kemuliaan. Dan ketika Kristus berubah wujud dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan ia bertemu dengan Musa dan Elia, ini menunjukkan akan identitas Kristus yang sebagai Tuhan, sebagai Mesias di dalam kehidupan manusia. Dan juga alasan kedua mengapa kita perlu mendengarkan, karena pada minggu ini adalah minggu terakhir untuk diri kita akan memasuki masa Prapaskah. Sebuah masa untuk melihat kembali. Kalau tadi di dalam warta jemaat, kita diingatkan untuk retreat gitu ya. Untuk mengulang kembali, untuk melihat kembali. Jadi retreat itu kan sebenarnya sebuah proses gitu ya Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketika kita keluar dari rutinitas yang kita punya. Memang biasanya kita retreatnya tuh enaknya ya di tempat yang sunyi gitu ya. Di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari hiruk-pikuk rutinitas kita. Sudah ada yang kangen gitu untuk retreat bersama gitu ya. Kita waktu sebelum pandemi sudah sudah membuat program gitu ya untuk retreat jemaat, kita kapan bisa retreat lagi gitu ya. Tetapi ini kita mau mencoba sebuah metode, sebuah cara yang ya memang bukan baru-baru banget sih Bapak Ibu jemaat sekalian, tetapi kita mau mencoba melihat retreat di dalam kehidupan keseharian kita. Dan retreat ini kita lakukan di dalam doa, di dalam kegiatan Prapaskah yang bersama akan kita lakukan, baik dalam jemaat maupun dalam keluarga yang kita punyai. Oleh karena itu, retreat itu ya pada saat ini nggak perlu jauh-jauh gitu lah ya. Retreat pada saat ini bisa dilakukan di dalam keseharian kita. Baik kita secara pribadi, maupun diri kita secara bersama di dalam keluarga yang kita punyai. Kita bisa doa bareng, kita bisa merenungkan firman Tuhan bareng di dalam keluarga kita. Itu retreat kita dalam masa Prapaskah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, permulaan dari sebuah perjalanan hidup yang para murid akan alami ketika Kristus harus pergi ke Yerusalem, ketika Kristus harus memulai sebuah perjalanan yang ini bisa menggoncangkan iman para murid
bahkan mungkin diri kita dalam sebuah situasi yang berbeda. Ketika para murid nantinya akan menghadapi penolakan, ketika para murid nantinya akan menghadapi situasi, ini guru yang aku ikuti, guru yang mempunyai banyak mukjizat, pada akhirnya harus terkulai lemah di atas kayu salib. Ini sebuah perjalanan panjang yang akan para murid dan kita lalui untuk merenungkan kembali arti keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, Kemah Allah seluas dunia. Tentu ini kita harus berpikir jangan ini ya, jangan letterlek gitu ya. Kemah Allah seluas dunia berarti tempat tinggal Tuhan itu seluas dunia. Kita tahu sendiri dunia kita ini sebenarnya nggak luas-luas banget. Ada hal yang lebih luas daripada dunia kita. Ya, galaksi Bima Sakti atau lain sebagainya gitu Bapak Ibu jemaat sekalian. Kemah Allah seluas dunia ini ingin menggambarkan bahwa keberadaan Allah, kehadiran Allah tidak hanya tertutup di dalam sebuah gedung gereja. Ya, kita jangan berpikir, Allah itu kan hadirnya hanya di hari Minggu gitu ya. Allah itu hadirnya hanya di gedung gereja. Allah itu hadirnya pada saat 2-3 orang berdoa dalam namaku, maka aku hadir. Allah itu hadirnya hanya di dalam persekutuan orang-orang Kristen. Di luar itu Allah nggak ada. Ya, itu bukan sebuah pemikiran yang bertanggung jawab dan tentu pemikiran yang keliru. Karena Allah hadir dimanapun diri kita berada. Allah hadir di tengah keluarga kita. Allah hadir di dalam pekerjaan kita. Allah hadir di dalam keseharian kita. Maka kehadiran Allah ini ada dimanapun saat diri kita ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sudah hampir 2 tahun gitu ya, kita beribadah di dalam baik live streaming, melalui channel YouTube, maupun melalui Zoom meeting ini. Tetapi kita percaya dan yakin bahwa kita dipersatukan di dalam roh, kita dipersatukan di dalam Allah yang hadir dimanapun diri kita berada, bahkan di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita pada saat ini. Jangan cari Allah di gereja, carilah Allah di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Carilah Allah di dalam persekutuannya, carilah Allah di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Carilah Allah dimanapun kita berada. Karena mungkin saja bukan Allah yang hilang, tetapi diri kita yang hilang. Sama seperti kisah seorang anak yang hilang. Bukan ayahnya yang hilang, tetapi diri kita. Kemah Allah seluas dunia menandakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan kiranya hidup kita adalah hidup yang mendengarkan apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan. Karena mendengar itu bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi juga mengerti, memahami, dan juga melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara
Yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kembali mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa menaikkan syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu, Allah, Sang Pemelihara, Sang Pencipta, di dalam kehidupan kami. Allah yang menjaga, Allah yang menguatkan kami. Dan ketika kami kembali melihat perjalanan kehidupan kami, baik suka maupun duka, ajarkan kami untuk bersyukur di dalamnya. Dan ketika kami pada saat ini bersama di dalam persekutuan jemaat-Mu GKI Pulau Mas, baik induk maupun Bajem Harapan Kita Bekasi, Tuhan kuatkan kami, tolong kami untuk bisa menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan juga pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kami. Kami tahu begitu banyak hal yang dapat menggoda kami untuk jauh dari firman. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah keluarga, pertemanan, dimanapun kami berada. Pada saat ini kami juga teringat akan kondisi saudara kami, sahabat kami, bangsa Ukraina, Tuhan, yang pada saat ini tengah berperang, yang pada saat ini tengah mengalami ketakutan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan jamah pribadi-pribadi yang pada saat ini terkhusus sahabat kami, teman kami di Ukraina. Kami juga memohon hikmat pertolongan dari Tuhan agar konflik Rusia-Ukraina bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah, baik dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kiranya Tuhan berkati mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang mereka punyai. Kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu, baik di GKI Pulau Mas Induk maupun di Bajem Harapan Kita Bekasi. Pada saat ini, dengan situasi kondisi yang kami alami, memang ada keterbatasan untuk diri kami bertemu, berjumpa secara langsung. Tetapi kami bersyukur begitu banyak ruang, begitu banyak cara untuk diri kami bertemu secara virtual, tetap saling menyapa, melihat, mendengar, berkomunikasi.
Dan juga untuk kami bisa bersekutu di dalam persekutuan yang ada dalam jemaat-Mu, di dalam persekutuan doa, di dalam pemahaman Alkitab, di dalam kegiatan-kegiatan kategorial. Kami bersyukur Tuhan untuk media yang ada. Dan juga kami bersyukur ketika jemaat-Mu di tengah kondisi pandemi ini tetap bisa melakukan pelayanan, tetap bisa membantu menolong satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, badan pelayanan jemaat, dan juga kami sebagai anggota jemaat, untuk kami dapat mendengar panggilan Tuhan, untuk kami dapat merespon pelayanan yang bisa kami lakukan. Kami juga bersyukur Tuhan ketika di tengah-tengah jemaat-Mu ada saudara kami yang bersuka cita oleh karena bertambahnya usia untuk jemaat di GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita, untuk adik Samuel, Journey, Matthew, untuk Ibu Leli Monica Sitompul, untuk sahabat kami, saudara kami, Maria Riri Mase. Kami bersyukur untuk bertambahnya usia yang dialami oleh jemaat-Mu. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas Induk yang juga berbahagia oleh karena bertambahnya usia. Untuk Bapak Peter Kilapong, Bapak J. Sringoringo, dan juga untuk Saudara Hiskia Gerit Febriano Syahaya yang tepat hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan saudara sahabat kami hikmat di dalam menjalani usia yang baru. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini tengah berjuang atau masih dalam masa pemulihan oleh karena sakit yang dialami. Untuk Bapak Pegirsang, yang kami bersyukur beliau sudah keluar dari rumah sakit. Untuk adik Andreas, Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Sringoringo, untuk Ibu Wasti, Bapak Anggiat Sringoringo, Bapak Christian Syahaya, untuk Ibu Asi Utabarat, untuk Bapak Frans Syahaya, Ibu E. Simanjuntak, Saudara Marcel Pelokila, Ibu S. Yahaan, Ibu Popi Kaya, untuk Oma Erika Harahap, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, Ibu Eva Girsang, untuk Saudara William Girsang, Saudari Francisca Girsang, dan juga Natalia Girsang. Dan kami juga berdoa pada saat ini ketika Ibu Eva Sinaga masih dalam masa pengobatan di rumah sakit. Dan juga kami juga berdoa untuk Saudara Samuel Nugroho yang pada saat ini tengah isoman. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudari kami di dalam masa pengobatan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas Bajem Harapan kita yang juga tengah bergumul oleh karena kesehatan yang dipunyai. Untuk Bapak Stefanus Ikuteru, Bapak Agus Lesnusa, untuk Bapak Andi Fitrasa, Ibu Risma Mrajak, Ibu Subur Sitompul, dan juga Bapak Derek. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam masa pengobatan dan juga pemulihan. Inilah Tuhan doa kami, rasa syukur kami, keberserahan kami kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita pada persembahan syukur. Pada saat ini kita akan memberikan pengucapan syukur kita melalui persembahan.
Nasihat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di warta jemaat, baik di induk atau bajem, atau Bapak Ibu jemaat dapat memberikan langsung kepada majelis jemaat yang terdekat. Tuhan memberkati persembahan syukur kita. Mari kita memuji Tuhan sambil kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang saat ini dengan penuh rasa syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Bahkan kalau kami bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini. Kami diberikan waktu untuk persembahkan syukur kami kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Pakailah menjadi saluran berkat juga bagi orang lain, agar nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 422 ayat 1, 2, dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini. Dan selamat. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat bisa duduk dan kita akan bersatu teduh sejenak.